Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Satria Aditya NPM 2375856 dari Teknologi Rekayasa kelas 5B. Jadi di sini saya akan mengerjakan lab troubleshooting versi 4 dan versi 6 versinya. Nah, jadi di sini adalah topologinya dan ini adalah background skenario-nya. Jadi di background skenario ini hanya menjelaskan garis besarnya ya. Jadi intinya itu di sini ada tiga yang harus ada tiga part ya yang harus diselesaikan. Jadi part satu itu eh, di sini ya. Jadi PC satu itu tidak bisa akses web server dengan ini IP-nya. Nah, lalu PC satu dan PC 2 harus mendapatkan DHCP server kan? Versi 4 DHCP ya, versi 4. Lalu harus kasih password dan username kasih password Cisco 1345, lalu kasih usernya adalah admin, lalu kasih binary-nya jika sudah selesai. Tapi karena di sini ya untuk Cisco ini tidak ada nah, ini ya, tidak ada ini ya router 4 apa Cisco 4221. Maka di sini kita akan menggunakan yang 4321. Di sini kita kerjakan topologi yang pertama dulu ya. Maksudnya skenario yang pertama dulu. Yaitu kita jadi PC1 tidak bisa mengakses web server. Lalu kita diminta untuk konfigurasi apa namanya versi 4 ya dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kedua itu kita disuruh jadi PC1 dan PC2 itu tidak mendapatkan IP versi 4 ya dari DHCP server. Nah, kita harus bisa mengecek dan mencari permasalahannya. Lalu kalau untuk apa ini, part 3 itu kita disuruh untuk mana ini PC1 dan PC2 enable. Oh, jadi PC2 itu tidak apa bisa resolve hostname ke IP versi 6 ini ya. Ya, IP versi 6 address. Jadi mereka PC1 dan PC2 ini mendapatkan alamat IP via Slack ya. Ya, bisa Slack dan tidak dapat menerima DNS server. Nanti di sini kita coba cek. Nah, coba kita buat skenario-nya ya. Dan topologi itu seperti ini. Kita coba buat ya. Di sini kita hubungkan dulu. Ini router 2, di sini R1. Selanjutnya di sini kita pakai switch yang ini. Coba kita cek giga. Oh iya, gigabit Ethernet. Benar ya, gigabit Ethernet. Lalu PC 1 dan PC 2. PC 2 ini di 1. Lalu di sini kita hubungkan. Kalau perangkat yang sama itu menggunakan cross ya. 00, 00. Lalu sini berbeda menggunakan ini 11. Coba kita cek lihat. 1101 benar 00. Di sini 2324. Oke. Di sini 23. Di sini 2 4. Nah, di sini teman-teman untuk switch layer 3 itu kita perlu menambahkan power supply ya. Pilih yang ini ya. Tambahkan dan nanti dia akan hidup sendiri. Kalau kita caranya jadi akan hidup sendiri. Lalu di sini kita akan konfigurasi ya manual konsol untuk ini ini ke sini konsol kita konfigurasi router 1 dan router
dua. Oke, di sini coba kita akan membuat konfigurasinya yang dasar. Salah. Karena kalau dari sini bisa ya teman-teman ya, langsung dari sini. Tapi kita akan menggunakan dari sini, dari PC. Kita klik PC lalu ke terminal lalu kita oke dan lalu kita enable terlebih dahulu. Ini kita buat yang miskonfigurasi dulu ya. Kita masuk enable lalu konfigurasi terminal. Kita sudah. Pertama kita kasih hostname. Host satu. Ini kelihatan nggak gimana cara bisa R1 yang berubah ya. Lalu setelah itu kita kasih banner mood boleh. Banner mood. This is one. Dia topologinya berapa dia sih? Kita pakai kita skenario pertama dulu ya. Ini kita copy saja. Set. Kita paste. Nah, oke, sudah. Kita balik lagi ke di sini R1 ya. Sebentar. Tapi salah ini. Kita geser. Oke. Lalu jangan lupa tadi kita disuruh untuk memberikan password ya, password dan juga username. Nah, caranya itu kita menggunakan apa namanya? Ini kita enable password. Jadi ketika eh, di tadi kan di sini ya, di enable, nah, dia harus masukkan password dulu sebelum masuk ke sini, ke tanda pagar sini ya. Itu menggunakan enable secret Cisco 1 2 3 4 5. Kalau misalnya di sini ya, itu langsung kita memberikan username dan juga password. Caranya tinggal kita kasih username admin lalu secret 15 secret lalu passwordnya Cisco 1 2 3 4 5 enter sudah lalu kita konfigurasi yang mana dulu nih G00 G01 dulu ya yang ke arah sini ya ya G00 ini kita tinggal masuk interface atau INT di G00 dulu ya kosnya kosong itu yang ke atas ya kita sudah masuk lalu di sini nah, di sini kita buat konfigurasi yang salah dulu ya teman-teman ya jadi mau saya di sini saya buat konfigurasi dulu nanti setelah itu baru saya jelaskan ya yes. 10 dua ya.
10, 10, 10, 20, 25, 4. Pasang 9, 165, 2, terus 2. Nah, langsung satu. Kalau mau berarti coba kita aktif 6 kok. Sini kita udah konfigurasi router satu ya. Oke, lanjut kita konfigurasi dari router 2. Nah, ini kita konfigurasi untuk bagian yang eh, salahnya terlebih dahulu ya, yang miskonfigurasi. Nah, kita enable, lalu kita fungsi terminal. Lalu kita sama kita kasih host yang dulu ini R2, lalu kita kasih mode sama saja is satu titik untuk dia 1.1.2.1. T itu udah terlalu cepat ya. Lalu kalau di sini kita tidak usah enable secret ya, langsung aja username admin uh, secret dan keinginan kasih unique setting. Oke, kita kasih IP
DHCP export address 10 10 10 10 10 1 sampai 10 10 10 tik ini buat rentan IP-nya ya, jadi dari 10 tik 1 sampai 100. Oke. Nah, lalu kita IP DHCP full. Nah, di sini LAN coba cek dulu skenario-nya. Nggak ada. Oh, ini bahas kita aja ya. Nanti coba bakal skip. 4 dan 10. Network-nya sudah kita cek. Kita cek network-nya itu berapa? Hmm, network itu 10 10 10.0 berarti ya. 25 25 25 titik 0 0 0. Lalu kita kasih default routingnya itu ya ada mas, seingat saya itu CCN berapa dulu ya. Hmm, sebentar, oke. Berarti di sini kita buat domain name-nya, kita buat CCNP4 dot DNS servernya itu 10 10 20 2 5. Lalu kita exit, lalu kita masuk IPv6 DHCP pool itu ke LAN tadi, LAN 4 kita buat baru ya. Nah, misalnya masuk, lalu kita kasih DNS servernya itu ke sini ya. Coba kita arahkan ke G00 ya. Oke, jika sudah lalu kita kasih domain name-nya sama ya, visi NV. Oh tadi tadi 4, sekarang kita 6. Oh salah, harusnya ini tadi kan sudah 4 ya, harusnya 6 di sini. Coba tidak apa, kita coba dulu ya. CNP 6 harusnya 6 web.com. Kita exit. Jadi kita masuk interface G023 IP-nya 10 10 20 254 255 255 255 IP address-nya sini ya. 1 2 kalau di salah. Oh, IPv6.
Hmm. Buka WPG 6 address. Lalu kita kasih yang ini. Oke. Salah ini AB2 harusnya. Ya enggak? Coba yang B2. Nah, lalu setelah selesai kita kasih IPv6 DHCP server. Nah, ini ya ke LAN 4 tadi ya, LAN 6. Nah, kita LAN 4A, kita langsung launch juga. Exit. Nah, lalu kita kasih IP code 4, 4, 10, oke, IP code dia dari kosong ke 1 KB kayaknya sini. Oke, kita coba. Lalu kita masuk ke LAN console exec. Hmm, LAN console 0. Lalu kita kasih exec timeout 00 login sync kami aktif termasuk ke LAN PTY 04 transaksi login lokal password input telnet sheet. Oke, selanjutnya kita konfigurasi memang and enable input. Oke. Di sini kita kasih hostname dia D1 ya. Untuk banner mood kita lewatkan saja ya. Sama saja seperti yang tadi. Kita langsung kasih username saja. Username admin 15 secret 125. Jika sudah masuk ke dapat interface. Bilang dulu kita kasih IP at shop berapa nih? Top di situ VLAN 10 kan. 10, 10. Nanti kita salahin ya, nanti baru kita benarin ya. Lalu kita buat dulu int range 01/01 sampai 24 ya. Kita support eh oh
ini ya. Oh ya, kita pakai switch port mode akses ya. Dia bisa menerima DHCP. Nah, lalu kita kasih switch port akses, kasih VLAN 10. Oke. Lalu kita shutdown. Ini kita shutdown, lalu kita masuk exit dulu ya. Kok di shutdown? No shutdown harusnya ya. Apa kita int di berapa tadi yang kesini? 11, jadi 1. 11. Kita switch port mode access switch port access private access VLAN harusnya coba ini ya mode access exit IP default hmm, sepuluh 10 satu ya. Nol selesai. Nah, ini adalah konfigurasi yang salah ya. Nah, di sini kita coba ini hapus. Ini kita coba tidak CP. Dia pasti tidak dapat ya, karena tadi ada sengaja kita nonaktifkan ya, di sini ya. Sekarang kita akan coba console. Nah, ini adalah contoh konfigurasi yang salah. Di sini kita coba lihat dari interface 00. 00 itu kita mengarah ke atas. Mengarah ke atas itu IP address-nya nah di sini. Ya, kita tandain di sini. Ya, lalu kita cek di sini. Untuk ini G00 itu harusnya IP itu adalah 10.10.21. Tapi di sini adalah 10.10.22. Oke, kita perbaiki konfigurasinya terlebih dahulu ya. Hanya ini kita masuk ke G0/0/0. Ya, bener nggak? 0/0 ya. Nah, ini kita copy. Coba. Ini kita hapus dulu ya. Nah, IP address. Nah, lalu kita main IP address 20.1. Kita sesuaikan. Oke. Lalu kita down. Ya. Nah, jika sudah, kita coba cek selanjutnya. Itu adalah G0/1. Nah, di sini G0/1. Kita lihat dulu IP-nya sebentar. G0/1.
di 001 ya maksudnya ya. Di sini IP-nya benar ya 10.10.1, link lokalnya benar harusnya ya. Hmm, Di sini masalahnya hanya satu ya. Kita tidak mengaktifkannya atau eh, interface ini itu kita nonaktifkan. Kita lihat di sini ya. Di sini kita masuk ya INT 101 lalu kita shutdown. Dia sudah berubah, dia sudah aduh, aktif. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Kalau nggak salah dia masih ada loop back. Loop back, oh ya loop back nol ya. Kita cek di sini. Kita cek apakah ada kekeliruan di sini. Eh, kita cek router satu. Seperti di sini ya. Kita salah memasukkan IP. Harusnya adalah 209.156.200 terus 25.225. Tapi kita sini 226. Di sini kita konfigurasi lagi yang benar. Kita masuk ke loopback 0. Lalu kita 0. Kita push dulu ya. IP. Nah, baru kita tambahin IP address-nya. Itu adalah 22.25. Kita masuk doang. Oke. Nah, selanjutnya kita coba apakah sudah bisa dapat ya. Kita coba apakah dapat. Sudah dapat ya. Kita coba akses ini sudah dapat DNS-nya ya. DNS DHCP-nya ya maksudnya ya. Sekarang kita coba akses web service. Kita coba ping web service-nya itu web server ya, web service. Nah, ini ya. Kita coba kita copy. Ping. Apakah bisa? Oke, masih gagal. Berarti masih ada konfigurasi yang belum tepat ataupun salah. Tadi R1 sudah bisa. Sekarang kita coba di R2. Nah, kita cek tampilan dari CLI-nya. Kita cek dari awal. Dari kita sesuaikan lagi dengan ini tabel address. Oke. Kita cek mana ini. Hmm, exclude ini untuk IP-nya ya. Benar. Lalu kita masuk ke sini. LAN console. Network benar. Nah, di sini sepertinya salah ya. Dari default rootnya. Harusnya dia mengarah ke G00 di router 2. Nah, di sini ini salah ya. Harusnya kita menggunakan ini untuk apa namanya default rootnya. Oke, kita perbaiki caranya. Ini kita masuk dulu ya ke sini ya. Oke, ini kita cocok aplikasi terminal. Oh, oke. Yes. Nah, lalu kita copy. Ini kita ganti ya mana tadi? Ini. Bukan. Di sini. Ya default rootnya itu adalah salah ya harusnya ya. Harusnya itu adalah 10. Bukan, harusnya 10.10. Kalau dimentokin ya. Di 254.
Itu buat default rootnya. Nah, lalu kita cek lagi. Ini kita exit. Jika sudah kita exit saja. Eh, harusnya kita no dulu ya. Ini kita hapus. Default yang marah sih. Kita exit. Selanjutnya kita cek lagi. Ini sudah untuk G00 di router 2 ya. Sebentar. Ini. Oke. Lalu masuk ke ini adalah servernya. Oke, oke. Lalu kita masuk ke G00. IP-nya ini ya G00 ya. Kita pakai 10.10.20 karena di sini. Nah ini ya. Oke, sudah benar. Ada local disk benar yang ada toko. Ada kita copy. Oke, sekarang kita coba tes. Ini sudah dapat ya. Nah, ini biarkan saja karena kita sih di sini setting IP versi 4-nya saja ya. Kita coba ping lagi. Berapa tadi pingnya? Masih di PC 2. Saya dari PC 2. Apakah bisa untuk ping ke sini? Oh, masih gagal. Salah. Coba. Oh, di sini masih gagal ya. Kita copy, kita paste coba di sini. Coba kita press nih. Berhenti di mana itu? Oh, berhasil. Untuk PC 1. Oh, coba kita PC 2. Apa harus di ini dulu? Sudah berhasil ya. Coba di sini kita lihat dari skenario-nya. Di sini, oh PC 1 tidak bisa mengakses dan di sini sudah berhasil ya. Oke, berarti untuk yang tahap 1 atau part 1 itu sudah bisa ya mengakses ke sini. Coba kita coba lagi ya untuk di PC 1. Kita cek lagi untuk memastikan apakah benar. Oke, kita coba lagi. Tadi sudah kita paste ya, atau kita sudah copy. Oke, sudah bisa. Berarti untuk part 1 ini berhasil ya. Kita sudah eh, menyelesaikan ya. Nah, tadi miskonfigurasinya sudah benar. Mungkin nanti saya akan memberikan miskonfigurasinya ya untuk part 1 ini di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu untuk part 1. Part 2-nya lanjut di next video. Baiklah, kita akan lanjut untuk part 2-nya ya. Sebelumnya part 1 itu sudah berhasil, episode 1 sudah berhasil untuk eh, akses topping web service ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke part 2. Untuk part 2 ini seperti yang saya jelaskan di sebelumnya ya, kita itu untuk PC 1 dan PC 2 itu tidak bisa mendapatkan alamat IPv4 dari DHCP server. Saya simpel saja ya. Seperti sebelumnya, saya akan memberikan config yang salah dulu atau config yang salah dulu ya atau misconfig. Selanjutnya kita akan troubleshoot di mana kesalahannya. Oke, selanjutnya kita buat topologinya dulu.
Kita sama ya, menggunakan router yang 4321. Kedua ya, ini router 1 L0. Enggak, kita geser. Ini kita pakai auto sambil nggak apa-apa karena ini normal ya. Nah, lalu ini PC pakai PC 2, pakai 2 PC maksudnya. Sudah PC 2, salah, PC 2. Oke. Nah, lalu kita ke switch packnya yang ini. Oke, jangan lupa kita kasih power supply. Selanjutnya kita kasih kabel pakai yang straight karena dia berbeda perangkat. Di sini 11, di sini benar, di sini sama ya konfigurasinya. Apa kabelnya ya untuk kabel. D3 dan juga 24 sama. Selanjutnya kita akan miskonfigurasi untuk part 2-nya terlebih dahulu. Biasa kita mulai dari router 1. Di sini kita langsung saja ya. Kalau apakah di sini harus menggunakan konsol atau tidak? Eh, hmm, di sini harus menggunakan konsol sebenarnya. Tapi kita juga bisa langsung konfigurasi. Jadi di part 1 tadi kita menggunakan konsol, di sini kita akan langsung saja di sini ya. Di lalu kita konfigurasi. Oke, kita masuk dulu. Seperti biasa, kita kasih host R1. Ini teman-teman boleh kasih banner mode-nya ya untuk memberitahu ya, meminta. Tapi kita langsung saja kita terus kemarin. Hampir sama ya, seperti konfigurasinya hampir sama seperti sebelum salah baca. Seperti konfigurasinya hampir mirip-mirip ya. Di sini tidak ada enable password ya, hanya menggunakan username dan password saja, yaitu menggunakan username admin dan passwordnya adalah Visco123. Biasa kita langsung saja username admin 15, berikutnya adalah Visco1234. Oke, kita enter. Lalu kita jangan lupa pasti aplikasi namanya untuk unit test. Jika sudah, lalu kita masuk ke kemana nih? Kemana dulu? Kita cek sini. Oke, kosong dulu. Oke, sini kosong, kosong. Lalu kita kasih IP-nya. IP address 20 25 Oke, sudah pakai benar. Nah, lalu kita kasih IP helper desk itu berapa nih ya? 10 ya, 10 30. Oh, kita akan menggunakan helper di sini ya. Jadi konfigurasi ini happy helper itu untuk meneruskan nanti ya. Oke, berarti 20.2 Nah, lalu kita masukkan ke IP versi 6 address. Di sini ini dulu ya, berarti ini kita paste. Oke, ini lokal lalu sama IP versi 6 address. Ini kita paste. Terus nunggu jangan lupa. Lalu kita kasih
IP v6 di folder config lagi. Selanjutnya di sini kita harus belum belum belum. Ini kan hanya mengharuskan ya. Oke, salah ini kita copy, ini kita paste. No, harusnya ini sudah cukup ya. Harusnya untuk yang di 00 ya, sudah cukup harusnya. Lanjut kita ke di 01 sini. Nah ini yang agak ribet. Ini PG 01 di chat berapa ya? 10 10 10 1 25 25 25 dari 0. Oke, lalu kita isi 6-nya itu yes, kita paste lokal, lalu kita ipv 6 address paste. Oke, nah, lalu di sini kita ipv. Nah ini yang ya mode ini supaya tahu kalau misalnya ada IP versi 6 sebenarnya. Tapi kita coba dulu. Kita masuk. Oke. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita konfigurasi loopback 0. Oke, masuk. Nah, kita kasih IP at 209.156.200.255 255 ya, 225. Di sini karena 129 berarti 25 25 25 titik 348. Oke, kita enter. Kita kasih IP v6 replace buka. Ini lokal IP v6 address ini set paste. Lalu kita pilih. Sebenarnya kalau untuk interface loopback itu tidak perlu di-no-shoot ya, karena ketika kita ketikkan internet interface loopback dia sudah otomatis aktif sebenarnya, jadi tidak perlu kita no-shoot lagi ya. Soalnya ketika kita ingin matikan, lalu di sini kita pakai IP coba loopback. Oh, dia lama Oceanic Scope ya, berarti tidak usah siapa tidak apa ya, kita kasih versi saja. Jadi namanya butuh nggak dia? Ini nol, mau nih. Lem konsol nol, kita kasih time 00 seperti sebelumnya ya. Loading, synchronous, exit. Ini agak sangkan. Kita lem PTY 04 loading lokal, transport input. Lalu kita set sudah cukup. Jadi untuk 21 cukup ya.
Selanjutnya kita masuk ke router 2. Kita coba konfigurasi terminal. Kita enable konfigurasi terminal. Ini, ah, coba seperti biasa. Oke, ini adalah R2. Eh, saya ketik gimana ya? Passwordnya R2. Ini kita tidak usah kasih value, tidak apa-apa. Kita kasih username langsung aja. Username admin. 15. Subscribe-nya. Discord. 3455. Lalu di sini ini finish. Lalu kita kasih IP di HCP seperti ya. Jadi R2 ini anggap saja seperti server yang memindahkan layanan di HCP ya. Titik 10 titik 10 titik 100. Oke. Oh, IPX exclude itu IP yang tidak diberikan ya. Jadi maksud itu 1 sampai 100 itu tidak digunakan untuk di HCP. Jadi kita bisa menggunakannya gitu. Jadi nanti di HCP itu dimulai dari 101. Kalau nggak salah seperti itu. Untuk IP exclude ya. Di sini seperti kita buat sama saja ya seperti yang sebelumnya. Jadi IP DHCP XHCP HCP pool di sini LAN 4. Kita buat untuk LAN 10 ya. Hmm, kita kasih networknya berapa dia 10 T karena dia putar 2 ini. Kita kasih gitu ya 10 10 10 network tuh 10 10 10 titik 0 255 255 255 detik 0. Lalu kita enter ya kan saya sudah 4 ya untuk ini ya pilih 10 ya. Nah lalu di sini kita kasih default routernya adalah 10, 10, 10. Domain name-nya adalah vcnv 4 lab.com. Kita kasih DNS servernya adalah 10 kosong ya. Enter cheat. Lalu kita buat untuk IP versi 6 ya. IP versi 6 DHCP ini LAN 6 itu maksudnya ini aja ya ya versi 6 ya gitu ya. Dan 4 berarti versi 4 itu ya. Oh, DHCP pool. Pasnya pool. Nah, lalu kita kasih langsung aja DNS servernya itu berarti tadi kita kasih ini berarti kita kasih sama juga ya ini kita
copy, bisa kita paste. Ini hapus, benar ya harusnya. Kita pakai yang 2021 ya di sini. Oke, enter. Lalu kita kasih domain name-nya itu ccmp6.com. Oke, kita exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface G000 ya. Dia mengarah ke bawah sini ya. Mana konfigurasinya? Oke, kita kasih IP address dulu 10 20 254 ya, 254 ya, 255 udah. Lalu kita kasih IP versi address ya, lokal IP address ini ya. Benar nggak atau yang ini? Enggak, berarti benar ini. Nah, sudah. Lalu kita no sudah. Oke, kita exit. Lalu di sini kita kasih mix scope-nya ya. IP route 040 040 pas 10 20 detik 1. Scope-nya itu ke sini di 00 ya. Jadi dari sini itu ke sini nih. Untuk next scope-nya. Lalu sama juga ya. IP versi 6-nya kita buat root dari sini. Ngelakuin 000 gitu ya. Itu ke sama ya. Sini. Ke sini nih. Nah, itu dimaksudnya. Ya. Terus ya. Kok nggak kok diri sendiri kan ini sini ya, versi 6 root harusnya mau ini. Oh, apa kita ada yang salah konfigurasinya? Coba kita tuh versi 6-nya. Benar. Oh, benar dia. Oke, kita skip dulu ya. Berarti kita masuk ke len kontrol 0 sama ya. Kita kasih asset time 00 lalu versi logging synchronous. Kita exit, masuk ke len VTY 04 login total transport input cellnet. Kalau kita exit. Oke, selanjutnya kita coba
dapat. Ya belum dong. Ini sudah dapat ya. Oh ya belum. Masih belum kita setting ya. Oh iya. Aduh, lupa lupa. Salah. Kita sini dulu. Kita cek ya. Kita cek untuk konfigurasi dari D1. Ini kita no. Tiket Pak. Hostnya adalah D1. Tidak usah kita kasih binario tidak apa-apa ya. Kita langsung saja. Kita kasih username admin. Presiden. Adalah head. Itu terima. Sudah. Selanjutnya itu presenting Vietnam G kalau 1 plus 0 plus 1 ya sampai 24. Kita switchboard mode akses. Kita switch dulu. Kita exit. Kita buat interface 90. Lalu kita kasih IP address berapa ini 10 titik 10 titik 10 titik 2 255 titik 0. Oke, kalau kita saya sip, lalu kita kasih int G0 1 slash 0 slash 11. Nah ini kita kasih switchboard mode, lalu kita kasih switchboard akses 90. Oke, kita exit tem 1023 sampai 2. Oh, proses 34. Nah, terus kita kasih switchboard mode akses, switchboard akses 90. Ini kita insert, kita kasih IP div tahu gateway 10.10.10.1 dan control 0 basic time. Jadi kita kasih building sudah itu dari harusnya. Oke, kita coba. Seperti ini sudah pasti tidak bisa karena ada yang mati interface-nya. Oke, berarti kita coba dari router 1. Kita cek troubleshoot-nya. Kalau seperti ini kita cek dari G011. Ya, cepat sekali. Tapi di sini sudah no shoot. Oh, nah. Kita lupa menambahkan 1 di sini ya. Kita masuk dulu. Kenapa tidak bisa? Karena kita belum memberikan IP helper yang menuju ke sini. Ini 001. Nah, untuk meneruskan, ya kan benar kan belum
Hmm, belum ada. Tapi untuk ini benar ya, 001 FE80 125 lokal benar. Dan di sini A1 benar ya. Oke, berarti kita hanya kurang IP helpernya. Jadi helper address 10 10 20 ya. 2 gimana? Masih enggak. Ya, di sini ya. Coba kita cek. Oh, di sini lupa kita no-shoot ya. Nah, oke, ternyata cuma di situ ya. Dan tapi ketemu juga di sini ya masalah. Karena di sini saya lupa menambahkan PP helper ya. Kita lupa ya. Bisa aja karena kita menonton troubleshoot. Ya, lalu coba kita seperti ini. Aduh, salah. Mana ini? Kita LPD ya untuk lebih cepat. Oke, atau budget ini ya. Kita coba. Oke, sudah dapat ya. Sudah dapat. Oke, di sini kita bandingkan jika IP helpernya itu kita matikan. Kita contoh di sini itu satu ini ya. Ini kita copy no IP helper. Apakah yang terjadi? Apakah dia masih bisa? Kita cek ya. Di sini kita dan tentu saja dia tidak dapat ya ataupun violate. Kita coba di sini ya. Karena router 1 tidak meneruskan dari router 2 yang berfungsi sebagai default sebagai penerus ya. Juga seperti itu ya. Tidak meneruskan versi 4, tapi ketika kita sudah menggunakan big helper, ya, di mana menggunakan IP sini ya, jadi dari sini itu memperbolehkan untuk mendistribusikan, maka dia bisa mendapatkan IP versi 4. Ya. Dan sepertinya sudah benar ya. Coba kita ping. Kita coba ping deh ke skenario awal ya. Apakah bisa ping? Tidak bisa. Tapi kita sebenarnya sudah benar ya, karena di sini PC1 dan PC2 itu belum tidak mendapatkan IP address dari DHCP server. Dan kita sudah mendapatkan ya, tapi kita belum bisa mengakses. Coba kita cek dari terduanya. Itu penasaran. Saya nyalahinnya di mana? Oke, sabar, nggak gini dong. Dari sini dong. Nah, salah ini. Singkirin dulu. Hmm, ini. Oke, coba. Nah, seperti saya jelaskan ya tadi ya teman-teman ya. Untuk IP DHCP exclude address itu adalah IP yang dimana mulai dari 1
1 ataupun mulai dari 2 berarti di sini ya, 2 hingga 100 itu itu free ya. Jadi bisa kita gunakan untuk IP statik. Ya, bisa misalnya kita menambahkan router di sini ataupun yang lain sebagainya. Disitulah fungsi IP exclude address ya. Jadi dia membatasi ataupun memberi batas mulai dari mana IP DHCP itu dimulai. Di sini membataskan tidak bisa menggunakan 1 sampai 100. Jadi dimulai dari 100 ya. Untuk 1 jadi posisi 2 kita cek dan dia 102. Oke, seperti itu. Simple ya penjelasan dari exclude address. Oke, kita coba lanjut. Untuk 10 itu benar laptopnya 10 nomor. Terus oh ini, aduh kelupaan, kita harusnya coba ini ya, kayaknya tuh kita harusnya ya itu nambahin yang si IP versi 6 ini DHCP server yang 6 ya, yang enggak 6 AT yang kita buat di sini. Coba ya. Oh, tapi kan itu untuk versi ya enggak sih? Iya kan? Untuk versi 6 ya. Hmm, ping, kita coba ping. Tadi kita ngasih untuk web service nggak sih? Eh, web servernya web service. Enggak kayaknya ya. Tapi harus ditambahin R2. Berarti di sini. Enggak ya enggak. Ini IP mana sih? 29. Oh ini loopback. Bisa ping loopback nggak? Isi 1. Coba masih penasaran. Oh seperti kita belum ini ya. Tidak mau set apa web service-nya ya. Seperti konfigurasi sebelumnya ya. Karena kita fokus ke DHCP tadi ya. Sekarang kita menambah web service. Saya lupa. Jadi kita coba ping ke mana-mana. Salah. Ini. Kita coba ini kita top. Ping. Bisa nggak dia? Tidak bisa. Kita coba semuanya. Oh bisa. N1 G00 berarti ke sini ya. Oh, jadi tidak bisa. Coba kita yang sini. Atau kita belum. Oh iya, sepertinya kita hanya bisa ngelakuin di sini ya. Harusnya berarti kalau tim ini bisa pimpinan. Ya enggak? Tunggu. Saya kalau pimpinan bisa. Ya bisa. Berarti dia tidak bisa memping ke sini ya. Kalau di 00 dari R2 dan R1 ya. Oke, sepertinya cukup. Nah, ini dia cara pengerjaan ataupun cara penyelesaian untuk part 2 ya. Jadi di sini sudah berhasil ya.
PC1 dan juga PC2 mendapatkan IP dari DHCP server. Oke, mungkin cukup untuk part 2. Untuk part 3 kita lanjut di next video. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan part ketiga. Ya, ketiga itu kurang lebih tidak beda jauh ya. Kalau part ketiga itu coba kita baca. Oh, mana? Ah, ini ya. Yaitu PC1 dan PC2 tidak mendapatkan resolve hostname ke IP versi 6. Jadi mungkin kita nanti akan fokus ke versi 6 ya di putar 2. Kalau misalnya di sebelumnya itu di part 2 kita fokusnya ke versi 4 ya. Di versi 4 sekarang kita fokus ke IP versi 6 ya. Sebelum itu kita buat dulu topologinya. Topologinya ya kurang lebih sama. Mungkin nanti kita akan menyesuaikan sedikit saja ya. Ya, oke. Sama saja ya, kita coba di sini, di sini, di sini. Oke, di sini kita pakai auto saja. Nah, di sini kita pakai 11. Salah. Lah, benar. Ini salah saja. Jangan lupa kita kasih power supply. Oke, sudah selesai. Di sini kita ubah lagi PC2. Jadi P1 P1 K2. Oke, kita mulai konfigurasinya. Sudah. Kita lanjut. Kita pakai sini saja ya. Sebenarnya bisa juga pakai konsol, tapi kita menggunakan langsung di sini saja. Konfigurasi. Seperti biasa, kita mulai konfigurasi dari router 1. Jangan lupa tekan sinyal host router. Teman-teman boleh kasih beda mode ya. Tapi kalau saya langsung saja username, admin, dan juga kita kasih privilege 15. Secretnya adalah Cisco 12345. Oke, kita enter. Setelah itu baru kita kasih apa namanya, IP fit 6 request penting. Oke, setelah itu kita langsung coba kita ke G atas studio berarti ya, seperti biasa ke G 0. Ini saya G 0. Bentar, jika sudah ada oke. Nah, mana sih ininya ke atas ya, terus udah ipin thread berarti 10 10 20 itu ya. Bagaimana dari ini titik 0 native v6 address tidak lupa di sini ya. Link lokal, lalu jangan lupa di sini juga IP v6 address. Oke, masuk dan oke, kita cek
INT B 0 1 IP at 10 10 10 1. Nah, di sini kita kasih IP help. Nah, boleh. Ini untuk versi 4 ya. Tapi kita kalau versi 6 kita biar konsisten aja ya. 4. Terus kita kasih IP v6 address kalau IP v6 address sudah lalu apa lagi? Aduh, oh itu nanti saja. Langsung check. Kita kasih satu kita kasih INT channel backup. Oke, lalu di add berapa dia? 209.165.200.225 2 oke. IP versi 6 jangan lupa versi 6 ya, ini sering kelihatan. Aduh, addressnya nah selanjutnya kita kasih IP kita kasih untuk harusnya IP rootnya itu yang di sini ya teman-teman ya. Part 1 part 2 kita kurang kenapa kita kasih loopback harusnya ke sini. Jadi kalau loopback nggak bisa nih, coba ya. Terus ini dia berdiri sendiri ya kan, tapi tidak apa-apa ya. PV 6 root ini token plus 0 L rank times 0 0 lalu exit lalu kita masukkan line TTY 4 login login server input telnet sip. Untuk satu kita coba seperti ini dulu, lalu kita masuk ke router 2 enak terminal kita kasih post R2 lalu jangan lupa kita kasih username name ip.15 secret 245 terus apa lagi, oh IP versi 6
ini cascade plotting dan lupa, lalu kita kasih file ini untuk di HTTP versi 4 ya. Execute-nya oke, berapa nih? Happy execute 10, 10, 10, 1, 10, 10, 10, 100. Nah, kita samain aja ya. Ini kita buat seperti di HCP untuk full apa namanya, untuk full pasti namanya tadi itu LAN ya, apa sebelumnya terus lalu kita import terus 6 satu, lalu kita domain name, kita kasih domain name-nya itu ccp4web.com. Hasil game servernya itu 10 10 1 seat. Lalu kita buat IP di versi 6 cp cp u lan 6 biasa. Di sini kita kasih masuk. Oke, versi 6. Langsung di sini kita berikan domain name ya. Domain name sisi 6 ya. Baik. Oke. Exit. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface sebagai karton kosong. Kalau sudah, kita kasih IP IR 10 ya kan? 254 54 56 sudah tes oke, kita exit, kita kasih routing ya. IPv 6 port itu ke kita samain berarti ke sini ya. Oke, nggak mau
Harusnya mau ya. Ada yang salah. Oh ini sama ya dia. Versi 4 ya. Kalau versi 6 ya. Berarti ini kita ubah dong di F1. Oke, berarti kita tunggu dulu ya. Nanti kita ubah versi 6 ya. Oke. Ini kita masuk ke dalam console 0. Seperti biasa kita insert timeout 00 login change exit land titik 54 login output default input net set. Oke, kita coba seperti ini dulu. Lalu kita untuk di satunya ya, kita coba untuk di satu ini kita nol lalu isi terminal kita kasih D1 lalu kita kasih username admin 15 tiket Cisco nah oke jika sudah biasanya kita nonaktifkan dulu ya di 0124 kita kasih support mode akses terlebih dahulu lalu kita kasih support akses oh oke deh kita sebutkan saja oke exit baru di sini kita sekilan dulu sekilan 10 IP at titik 2 nol ya di sekilan 10 ya lalu kita nol lalu kita masuk ke IMIP di 1.0.11 support mode akses support akses VLAN 10 sheet IMP TLA 1.1.2 sampai 2.4 support mode akses support akses VLAN 10 notification sheet kita kasih IP port gateway 1 dengan tanda 0 sudah setahun kosong login sekarang kita masih mati ini belum kita masuk down
Aduh, salah. Sebentar. Oke. Jadi ini sekarang kita coba apakah sudah dapat. eh, di sini sudah dapat ya. Versi umumnya. Iya. Versi 6 nya sudah dapat. Request full. Kita pakai default gateway-nya. Apa coba kita ping. Coba ini saja. Bisa. Sudah berhasil apa nih? Seperti itu doang. Coba ini. Salah. Oh, tuh, mau dikeluarin ya. Ini mungkin kita paste. Satu satu, satu dua itu tidak ada ya. Harusnya satu satu ini kan R2 berarti sini. Ini kita rubah. Jadi coba kita rubah konfigurasi di R1 ya. Coba kita lihat konfigurasi dari G01. Kosong kosong. Udah bener. Jadi kenapa double ya? Di sini double nih. Ya, AA. Oh enggak ding. Oh ini yang double AB. AB 8. Apa yang di sini harusnya? Oh, yang di sini harus yang dua. Ya, harusnya di sini yang dua. Insurance. Ya kosong kosong. Ya sini yang dua ya. AB 2 bisa. Kayak gini. Tapi sudah berhasil juga ya. Oke. Sepertinya eh, sudah berhasil ya. Ini untuk tahun ketiga ini kan PC1 dan PC2 itu tidak bisa resolve hostname ke versi 6 ya. Tidak bisa dalam DNS service. Coba kita cek. Bisa dalam DNS service ya. Hmm, coba kita cek dulu di sini. Kita cek. Takutnya ada yang kurang ya. Jadi di G01 biasanya. Karena coba kita cek dulu G00. Oh, iya ini. Aduh, salah. Ini kita itu
kurang IV versi 6 NG ND terflex. Tapi dia belum dapat. Apa dia bisa langsung dapat? Iya, sebenarnya belum ada ya. Ini kan untuk memberitahu kalau misalnya ada DNS versi 6, kan domain yang bisa versi 6. Apa di router 2-nya? Coba kita coba router 2. Berarti dia di LA6 itu. Oh iya, sini berarti. Ya enggak. Coba kita tambahkan DNS server. Servernya itu IP-nya AB1. Sini dong. Ya enggak, soalnya kan itu enggak. Coba. Coba sini kita reload. Terus kalau reload, hapus nggak konfigurasi? Ini kita reload juga ya. Hmm, harusnya kan yang apa namanya do- domain name itu yang kelas apa sih kelas 6 ya? Kayaknya ini. Oh iya kelas ini deh harusnya. Ini masih reload. Kita coba lagi. Masih belum dapat IP dan IP DNS ya. Masih kosong. Itu dapat apa di sini? Dapat oh ya, takutnya itu di sini yang salah.
bingung. Berarti kita coba yang kedua. R2 ini kita rubah ya berarti. Di sini kan AB, harusnya AB2 coba ya. Hmm, coba ini kita copy 0, terus kita ganti 2. Tapi ini masih real. Lawan name, sisi np6, record. Masih belum dapat. Hmm, 112. Ini benar dapat ya. Harusnya itu lah satu-satu dapatnya. Ini belum dapat ya dari isi. Di sini ya. Hmm, 10 11 itu di sini. Kalau kita perlu kasih default routing juga untuk di sini. Kemudian kita tahu siapa domain yang ini. Jadi servernya udah sama. Di sini kan 221 sini. Kita buka dengan satu. Terus silakan. Hmm, AB1 bener. Hmm, hmm, apa harus ada ses 24? Tapi harusnya nggak perlu nggak sih? Hmm, mungkin cukup sekian terlebih dahulu. Nanti mungkin akan saya lanjutkan jika saya sudah paham eh, solusinya. Baiklah teman-teman, jadi setelah saya mencari tahu ya kenapa dia
domainnya tidak muncul ya. Ya, selek walaupun sudah benar konfigurasinya, ya, dia tetap tidak muncul ada di server. Tapi ketika saya mencoba untuk apa namanya, ping ya, ping DNS ya, coba ya ketika saya coba ping ini ya, yang AC itu ini, lihat ya, ataupun eh, apa namanya, web server ya, dia bisa, cuman tidak muncul. Nah, loopback di sini ya, tapi tidak muncul ketika saya eh mencoba untuk apa web service-nya ya, web server tidak muncul. Saya masih bingung kenapa. Padahal ini sudah benar harusnya ya, dan bisa itu ke mana ya? Nah, satu di sini. Coba kita ke sini ya. Dan bisa. Oke, coba kita kalau ke ini, oh kita, kita coba aplikasi 6 ya. Bisa kan? Bisa juga untuk workback, bisa juga coba kita dua ya, bisa kalau misalnya harusnya berhasil ya, tidak AAA2 itu di sini tidak bisa AAA2 ya, hilang, jadi bisa hilang. Tapi untuk ke DNS yang di sini ya, loopback ini dia bisa. Nah itu ya, mungkin cukup sekian ya, eh, penjelasan ataupun hands on dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kalian bisa memakai sebesar-besarnya, lalu ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.